Baik, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran. Sebelum itu, perkenalkan nama lengkap saya Suprema Dostenus Donamoto, biasa dipanggil Serva. Baik, lanjut. Sini kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini itu ada dua tujuan. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan alat-alat ukur fisika. Lanjut, di sini kita masuk ke apersepsi. Dalam belajar fisika akan selalu berhubungan dengan pengukuran. Sudah tahukah kalian dengan apa yang dinamakan pengukuran, besaran, dan satuan itu? Pertama, kita perlu ketahui apa itu pengukuran. Jadi, pengukuran adalah proses mengukur. Setelah kita mengetahui pengukuran itu apa, kita bisa melihat contoh pada tukang bangunan. Ketika tukang bangunan mengukur sebuah kayu atau balok, pasti menggunakan alat ukur, yakni meter. Selain dari itu juga kita bisa melihat contoh pada para pedagang di pasar, di mana para pedagang tersebut ketika mereka menimbang beras pasti mereka menggunakan timbangan. Nah, pada bab pertama fisika ini kita dapat belajar banyak tentang pengukuran tersebut. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pengukuran. Pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan proses mengukur. Sedangkan mengukur didefinisikan sebagai kegiatan untuk membandingkan suatu besaran dengan besaran standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dari pengertian ini dapat diturunkan pengertian itu berikutnya, yakni besaran dan satuan. Besaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dihasilkan pengukuran, yang dinyatakan dalam bentuk angka dan satuannya. Pengukuran, besaran dan satuan memiliki hubungan yang erat. Kita masuk ke alat ukur. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Adapun beberapa alat ukur yang digunakan itu antara lain, yang pertama itu alat ukur panjang, itu jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam dunia mesin. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur sebuah benda berbentuk bola atau lingkaran, dan jangka sorong mempunyai ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Adapun kegunaan jangka sorong adalah itu untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang atau pada pipa maupun yang lainnya, dengan cara diulurkan untuk mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukuran. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Adapun beberapa alat ukur yang digunakan itu antara lain, yang pertama mikrometer sekrup, yang kedua mistar. Mikrometer sekrup ini mirip dengan jangka sorong. Mikrometer juga memiliki dua bagian. Yang pertama, rahang tetap memuat skala utama. Kedua, rahang putar memuat skala nonius. Mikrometer ini dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis seperti kertas dan rambut. Mikrometer memiliki ketelitian hingga 0,001 mm. Ketelitian ini dirancang dari rahang putar yang memuat 50 skala. Mistar adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda, dan mistar mempunyai ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Lanjut, alat ukur yang kedua adalah massa. Di sini alat ukur massa itu ada 3. Yang pertama neraca digital, neraca aus, dan neraca sama lengan. Kita masuk ke neraca digital, yaitu neraca yang bekerja dengan sistem elektronik. Tingkat ketelitiannya hingga 1/0,001
0,001 gram. Neraca haus yaitu neraca dengan tingkat ketelitiannya hingga 1 hingga 0,1 gram. Sekarang neraca sama lengan yaitu neraca dengan tingkat ketelitian mencapai 1 miligram atau 0,001 gram. Tiga itu alat ukur waktu, jam atau arloji, stopwatch. Jadi baik, sekian presentasi materi saya.